إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإخواني في الدين وأخواتي في الله kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Dari rangkaian amal-amal ibadah yang kita lakukan di awal Dzulhijjah ini, mulai dari saudara-saudara kita yang melakukan haji dan umrah, kemudian kita melakukan sholat Id dan berkorban, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Maka saya ingin mengajak kepada seluruh jamaah sekalian untuk mengambil hikmah dan memetik pelajaran dari amal-amal ibadah yang kita kerjakan tersebut, agar kita memiliki bekal-bekal kehidupan untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Maka di kesempatan ini insyaallah ta'ala kita ingin menyampaikan 5 pelajaran yang paling penting yang bisa kita petik dari amal-amal ibadah yang Allah syariatkan kepada kita di bulan Dzulhijjah ini. Pelajaran terpenting jemaah sekalian, yang pertama adalah tentang pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah dialah yang maha besar, yang maha kuasa, yang maha perkasa, yang maha kuat, yang memberikan kepada kita segala kenikmatan. Tidak ada satu kebaikan pun yang kita dapatkan di muka bumi ini kecuali datangnya dari Allah. Dialah pemilik kekuasaan, dialah pemilik kerajaan yang hakiki, yang menguasai seluruh makhluknya, dan seluruh makhluk butuh kepadanya. Oleh karena itu jemaah sekalian, hanya Dia yang berhak disembah. Tidak ada satupun selain Dia yang boleh disembah. Maka dari itu kita ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Perhatikanlah jemaah sekalian kalimat-kalimat yang agung ini, yang dianjurkan kita terus mengucapkannya mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Jangan berhenti bertakbir. Ini adalah hari-hari untuk bertakbir. Sudah dimulai sejak tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Kita agungkan Allah, kita sebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Maka hendaklah kita hadirkan di hati kita, semua selain Allah itu kecil. Kalau begitu jemaah sekalian,
ajaran Allah, aturan-aturan Allah yang harus selalu lebih kita utamakan. Jangan sampai kita takut kepada makhluk, lalu kita tinggalkan syariat Allah. Kemudian kita tegaskan, la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Begitu pula yang dikatakan oleh saudara-saudara kita yang naik haji. Begitu tiba untuk memulai amalan haji dan umrah mereka, langsung dimulai dengan kalimat pernyataan bahwa hanya Allah yang berhak disembah. Tidak boleh kita mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Tidak ada sekutu bagimu. Sesungguhnya segala pujian, kesyukuran, dan kekuasaan hanya milikmu. La syarikalak, tidak ada sekutu bagimu. Artinya hanya Allah yang berhak disembah. Tidak boleh seorang hamba menyembah kepada selain Allah. Dan ini pula yang pertama Allah peringatkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Allah menyuruh beliau untuk mengumumkan manusia, untuk mengumumkan kepada manusia pertama sekali agar mereka naik haji. Tapi sebelum itu Allah ingatkan, wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'an wa tahhir baiti lit ta'ifina wal qa'imina war ruk'is sujud. Dan ingatlah ketika kami menganugerahkan kepada Ibrahim satu tempat di Baitullah, maka kami mengatakan kepada Ibrahim, alla tusyrik bi syai'an, janganlah engkau mempersekutukan aku sedikit pun. Jangan engkau tuhankan selain aku. Jangan engkau sembah selain aku. Wa tahhir baiti lit ta'ifin wal qa'imina wa ruk'is sujud. Dan sucikanlah wahai Ibrahim rumahku ini, Baitullah, yaitu sucikan dari semua dosa-dosa syirik, dari semua bentuk peribadahan kepada selain Allah. Untuk orang-orang yang melakukan tawaf, orang-orang yang sholat berdiri ruku dan sujud. Inilah jamaah sekalian awal perintah Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, mengingatkan beliau agar tidak berbuat syirik dan memerintahkan beliau untuk mensucikan Ka'bah dari segala bentuk kesyirikan yang kelak orang-orang musyrikin Arab merusak Ka'bah dengan membuat patung-patung yang mereka sembah di dalamnya. Kemudian datanglah Nabi Muhammad SAW untuk menghancurkan patung-patung tersebut dan mengajak mereka kembali menyembah hanya kepada Allah. Ini yang dilakukan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya telah Allah perintahkan kepada Nabi Ibrahim. Kemudian setelah itu barulah Allah mengatakan, wa'adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Wahai Ibrahim, umumkanlah kepada manusia untuk melakukan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai onta yang sangat kurus. Karena saking jauhnya onta itu berjalan sampai dia sangat kurus dari satu tempat yang sangat jauh. Begitu pula jemaah sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala pertama memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk salat Id dan berkorban, maka Allah berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah wahai Muhammad hanya untuk Rabbmu dan menyembelihlah, berkorbanlah hanya untuk Rabbmu. Maka kita pun paham ibadah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang berhak disembah. Dan semua yang disembah selain Allah adalah batil. Oleh karena itu jemaah sekalian, Allah ingatkan selalu di dalam Al-Quran keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di antaranya firman Allah, "Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah
kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha abadan hatta tu'minu billahi wahdah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Nabi Ibrahim dan para pengikutnya suatu teladan yang baik. Apa teladan yang baik itu yang Allah maksudkan? Ketika mereka berkata kepada kaumnya, kepada anak-anak sebangsa dan setanah air mereka, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari semua yang kalian sembah selain Allah. Artinya kami menjauhi semua yang kalian sembah selain Allah. Kafarna bikum, kami ingkari, kami salahkan kalian. Hendaklah kalian bertobat kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah. Wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdha, dan telah nampak jelas antara kami dengan kalian permusuhan dan kebencian untuk selama-lamanya, abadan, selama-lamanya, hatta tu'minu billahi wahda, sampai engkau beriman kepada Allah yang satu saja. Dan ketika orang-orang Yahudi dan Nasrani mengklaim bahwa mereka juga pengikut Nabi Ibrahim, maka Allah membantah mereka. Makana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya walakin kana hanifan muslima. Bukanlah Ibrahim seorang Yahudi, bukan pula seorang Nasrani, akan tetapi dia adalah seorang yang hanif lagi muslim. Hanif itu artinya jemaah sekalian, orang yang menyembah hanya kepada Allah dan berpaling dari semua yang disembah selain Allah. Muslim, orang yang selalu tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah pelajaran yang kedua yang bisa kita petik dari Nabi Ibrahim alaihissalam ketika awal disyariatkannya berkurban. Bagaimana ketundukan dan kepatuhan Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan dalam Al-Quran doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas salihin, wahai Rabbku, anugerahkanlah kepadaku anak yang saleh. Fabasyarnahu bigulamin halim, maka kami anugerahkan kepadanya seorang anak yang sabar lagi baik akhlaknya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan dalam tafsir beliau, Nabi Ibrahim berdoa dalam waktu yang sangat lama, sampai umur beliau 86 tahun, baru Allah kabulkan, dianugerahkan kepada beliau anak Nabi Ismail alaihi salam. Nanti umur beliau 99 tahun, barulah lahir Ishak. Kemudian kata Allah, falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika anak ini telah mencapai usia di mana anak itu mulai membantu orang tuanya. Ketika Nabi Ismail mulai beranjak dewasa, saat dia mulai sangat berguna bagi orang tuanya, tiba-tiba Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk menyembelihnya. Di saat anak itu sudah sangat berguna dan sangat dicintai oleh kedua orang tuanya, seorang anak yang Allah puji, gulamin halim, anak yang sabar serta baik akhlaknya. Anak yang sangat baik ini tiba-tiba diperintahkan oleh Allah untuk disembelih. Qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Maka Ibrahim pun berkata kepada Ismail, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa Allah memerintahkan aku untuk menyembelihmu. Apa pendapatmu? Kata ulama ahli tafsir, maksud ayat ini, Nabi Ibrahim alaihissalam memerintahkan Ismail untuk sabar serta tunduk dan patuh. Bukan minta pendapatnya, kamu mau atau tidak. Bukan itu maknanya. Tapi menasihati beliau untuk tunduk dan patuh. Ternyata jemaah sekalian, apa yang dikatakan oleh Ismail, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayah, lakukanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu. Engkau akan dapati aku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Inilah jemaah sekalian, sebuah keteladanan yang luar biasa tentang ketundukan dan kepatuhan
terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Begitulah seorang muslim. Apabila Allah telah perintahkan, dia tunduk dan patuh. Ini sifat orang-orang yang beriman. Sebagaimana juga Allah kabarkan, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na." Hanyalah ucapan orang-orang yang beriman itu apabila mereka dipanggil untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Ucapan orang-orang yang beriman itu ketika mereka diajak untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukumi di antara mereka, maka mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taat. Bukan kami dengar dan kami lihat situasi dan kondisi dulu. Kalau keluarga mendukung, kami taat. Kalau tidak, kami tidak taat. Na'udzubillah. Dia lebih takut celaan keluarganya daripada taat kepada Allah. Bukan kami dengar dan kami lihat masyarakat kami dulu. Mereka mendukung atau tidak. Kalau mereka tidak mendukung, kami tidak taat kepada Allah. Dia lebih takut celaan masyarakat. Dia lebih takut dikucilkan masyarakat daripada murka Allah. Bukan kami dengar dan kami cocokkan dulu sesuai tidak dengan kearifan lokal kami, dengan budaya bangsa kami. Kalau sesuai kami terima, kalau tidak kami tolak. Na'udzubillah. Dia lebih mementingkan budaya-budaya produk manusia daripada syariat Allah. Maka ingatlah jemaah sekalian, kelak di hari kiamat yang disesali manusia hanyalah karena tidak mengamalkan syariat Allah. Itu saja satu-satunya penyesalan manusia yang Allah ingatkan dalam Al-Quran. Wa yawma ya'addu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ingatlah kelak di hari kiamat ketika seseorang yang zalim itu menggigit kedua tangannya dengan penuh penyesalan, seraya dia mengatakan, aduhai, andai dulu aku mengikuti jalan Rasul. Inilah jemaah sekalian, satu-satunya penyesalan manusia karena tidak mengikuti syariat Allah yang dibawa oleh para Rasul. Maka hendaklah kita selalu tunduk dan patuh kepada Allah, karena Allah dialah Rabb kita yang maha besar, yang terus-menerus menganugerahkan kenikmatan kepada kita. Dan karena Allah kelak akan memintai pertanggungjawaban kepada kita tentang syariatnya, kita amalkan atau tidak. Wa yawma yunadihim yaqul madza ajabtumul mursalin. Allah ingatkan dalam Al-Quran, ingatlah kelak di hari kiamat Allah akan memanggil seluruh manusia seraya mengatakan madza ajabtumul mursalin. Bagaimana sikap kalian dengan ajaran para rasul, ajaran Allah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW, kalian amalkan atau tidak? Ini satu-satunya yang kelak Allah akan tanyakan, apakah kalian amalkan atau tidak? Maka hendaklah kita selalu tunduk dan patuh kepada Allah. Pelajaran yang ketiga jemaah sekalian, tentang kesabaran dan pengorbanan. Bahwa dalam beribadah kepada Allah, dalam menjalani kehidupan ini untuk menghamba kepada Allah, kita butuh kesabaran dan pengorbanan. Nabi Ibrahim alaihissalam telah memberi contoh kepada kita yang sangat agung. Beliau berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Nabi kita yang mulia Muhammad SAW. Di hari ini, di hari Idul Adha, beliau berkorban yang terbaik. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW membeli 2 ekor kambing, azimain saminain, yang besar, yang gemuk, saminain, yang mahal harganya. Inilah Nabi kita yang mulia Muhammad SAW. Walaupun beliau tidak dikenal sebagai orang yang kaya raya, akan tetapi setiap tahun beliau berkorban dan beliau mencari, bahkan membeli dengan harga yang mahal, hewan yang terbaik. Dan Rasulullah SAW juga mengingatkan kita, ada hewan-hewan yang memiliki cacat tertentu yang tidak boleh kita gunakan untuk berkorban. Tidak pantas kita persembahkan di jalan Allah. Kata Nabi SAW, arba'un la tajuzu fil adahi. Ada 4 cacat hewan
yang tidak boleh digunakan untuk berkorban. Yang pertama, al-aura al-bayyin awaruha. Hewan yang cacat satu matanya, yang terlihat jelas cacatnya. Maka ini tidak sah untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Kalau cacat tapi tidak terlihat jelas, maka hukumnya makruh. Kalau cacat satu mata tidak boleh, apalagi dua mata, apalagi sama sekali nggak bisa melihat. Yang kedua, wal maridatul bayyin maraduha. Hewan yang sakit, yang terlihat jelas sakitnya. Ini tidak boleh digunakan untuk berkorban. Yang ketiga, wal arja al bayyin dhal'uha. Hewan yang pincang satu kakinya, yang jelas terlihat pincangnya. Kalau dia berjalan, terlihat jelas satu kakinya pincang. Kalau satu kakinya tidak ada, tentu lebih parah lagi. Kalau satu kakinya cacat, tapi tidak sampai pincang, maka hukumnya makruh. Hendaklah kita berikan yang terbaik untuk Allah. Dan yang keempat, wal kasiratul lati la tungki. Hewan yang sangat kurus, yang tidak memiliki daging, atau tidak memiliki sumsum. Maka jemaah sekalian, ini mengandung peringatan bagi kita. Untuk kita korbankan di jalan Allah, berikanlah yang terbaik. Dan pada hakikatnya, yang kita berikan di jalan Allah itu adalah kita berikan untuk diri kita sendiri. Untuk kita petik kelak di hari kiamat. Maka bersabarlah dan berkorbanlah di jalan Allah. Pelajaran yang keempat, jemaah sekalian, mengingatkan kita untuk menguatkan persaudaraan dan memperhatikan saudara-saudara kita yang kesusahan. Bahwasannya innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Lihatlah di hari ini kita akan menyembelih. Kemudian Allah perintahkan, wakulu wa at'imul ba'isal fakir. Makanlah dari hewan sembelihan kalian dan beri makan orang yang sengsara lagi membutuhkan. Rasulullah SAW bersabda, fakulu waddakhiru watasaddaqu. Silahkan makan dari hewan kurban kalian. Silahkan menyimpan sebagian dan bersedekahlah. Sehingga para ulama mengatakan, daging kurban itu dibagi menjadi 3. Sebagian boleh kita makan, sebagian boleh kita hadiahkan, dan sebagian kita sedekahkan. Dan hendaklah yang terbesar kita sedekahkan. Mengingatkan kita jemaah sekalian, ada hak orang-orang miskin dalam harta kita. Mengingatkan kita bahwa saudara-saudara kita adalah bagian dari diri kita, yang kita harus selalu saling memperhatikan antara satu dengan yang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'da. Orang mukmin terhadap mukmin yang lain bagaikan sebuah bangunan, satu dengan yang lainnya harus saling menguatkan. Juga sabda Nabi SAW, mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi idza ishtaka minhu udhun tada'alahu sa'irul jasadi bisahari wal humma. Perumpamaan orang-orang yang beriman itu dalam hal saling mencintai, mengasihi, dan berlemah lembut di antara mereka bagaikan satu tubuh. Apabila ada satu anggota tubuh merasakan sakit, maka seluruh tubuh akan ikut merasakan sakit sampai tidak bisa tidur dan demam. Ini pelajaran penting yang bisa kita petik dari syariat berkorban, agar kita selalu memperhatikan saudara kita, agar kita selalu membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Dan ingatlah jemaah sekalian, ketika kita membantu saudara kita, hakikatnya kita sedang membantu diri kita sendiri. Rasulullah SAW bersabda, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa melepaskan kesusahan orang yang beriman di dunia ini, maka Allah akan melepaskan kesusahannya di hari kiamat. Wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa membantu orang yang kesulitan bayar hutang, maka Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah satarahullahu fid dunya wal akhirah.
Dan barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Maka hati-hatilah. Ini berlaku kebalikannya. Orang yang suka membuka aib saudaranya, Allah pun akan membuka aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhih. Dan Allah akan senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut masih mau menolong saudaranya. Pelajaran yang kelima jemaah sekalian, yang terakhir, yang bisa kita petik dari rangkaian amal ibadah yang kita lakukan di bulan Dzulhijjah ini adalah mengingatkan kita kepada kehidupan akhirat. Mengingatkan kita dengan kematian. Lihatlah jemaah sekalian, ketika jemaah haji itu berkumpul dari berbagai negeri, tidak peduli apakah dia pejabat atau orang biasa, mereka semuanya harus menggunakan baju yang sama. Begitulah kita di hadapan Allah kelak di hari kiamat. Tidak ada yang lebih tinggi daripada yang lain. Tidak ada yang membedakan satu dengan yang lainnya kecuali ketakwaan. Walaupun dia pejabat, dia harus menggunakan baju ihram. Dia rakyat biasa, pakaiannya pun sama baju ihram. Begitu pula saat kita dikafani. Tidak ada pejabat dikafani dengan jas yang mahal. Kalaupun dikafani dengan jas yang mahal, itu tidak akan bermanfaat baginya. Tidak bisa menolongnya dari azab kubur. Seluruh kaum muslimin dikafani dengan pakaian yang sama. Mengingatkan kita dengan kehidupan akhirat. Ketika saudara-saudara kita berdiri untuk wukuf di Arafah, ketika mereka berkumpul di tempat-tempat mereka berkumpul yang disyariatkan saat berhaji, mengingatkan kita tatkala manusia akan dikumpulkan, dibangkitkan di hari kiamat, semua menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara pelajaran penting yang bisa kita petik dari ibadah haji yang dilakukan oleh saudara-saudara kita kaum muslimin. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita dapat melakukan ibadah haji di tahun-tahun yang akan datang. Di antara pelajaran penting yang bisa kita petik, ini mengingatkan dengan padang mahsyar. Ketika semua manusia berkumpul menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dari manapun asal mereka, bagaimanapun status sosial mereka, mereka semuanya dikumpulkan di padang mahsyar di satu tempat yang sama. Ketika itu jemaah sekalian, matahari didekatkan sejauh 1 mil. Sampai-sampai manusia berkeringat. Ada yang keringatnya sampai di mata kakinya. Ada yang sampai di betisnya, di lututnya, di pahanya, di pinggangnya. Ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Begitu dahsyatnya hari tersebut. Oleh karena itu jemaah sekalian, hendaklah kita selalu ingat mati. Dan ingat kehidupan setelah mati. Bagaimana dahsyatnya alam kubur. Bagaimana dahsyatnya padang mahsyar hari kebangkitan. Dan dahsyatnya api neraka. Rasulullah SAW memerintahkan kita, aktsiru dzikra hadzimil ladzat, perbanyaklah mengingat pemutus segala kelezatan dunia ini. Ini perintah Nabi Muhammad SAW. Beliau bukan hanya menyuruh kita ingat mati, tapi kata beliau, perbanyak ingat mati. Lalu beliau ingatkan kematian itu akan memutuskan semua kenikmatan dunia ini. Berapa banyak pun kekayaan kita, tidak ada satupun yang bisa kita bawa untuk menemani kita di alam kubur. Kematian itu akan memutuskan semuanya. Berapa banyak pun karyawan kita, bawahan kita, keluarga dan sahabat-sahabat kita, tidak seorang pun yang mau menemani kita di alam kubur. Andai mereka mau sekalipun, nggak ada manfaatnya. Tidak bisa menyelamatkan kita dari azab Allah. Teman yang hakiki, follower yang sejati, hanyalah amalan-amalan kita. Oleh karena itu Rasulullah SAW ketika ditanya, wa ayyul mu'minina aqyas, ya Rasulullah, orang mukmin manakah yang paling pintar? Orang muslim manakah yang paling cerdas? Maka Rasulullah SAW bersabda, aktsaruhum lil mauti dzikra wa ahsanuhum lima ba'dahu istidadan, ulaikal aqyas. Orang mukmin yang paling cerdas itu adalah
yang paling banyak mengingat mati dan paling baik persiapannya, amalan-amalannya untuk menghadapi kehidupan setelah mati, mereka itulah orang-orang yang cerdas. Lalu apa jemaah sekalian persiapan terbaik untuk kehidupan setelah mati? Kembali kepada pelajaran yang pertama tadi. Hendaklah kita menghadap Allah dalam keadaan beriman kepadanya, meyakini hanya dialah Tuhan kita, hanya dialah yang menguasai seluruh makhluk, hanya dia Rabb kita, dan hanya dia yang berhak disembah. Semua yang disembah selain dia adalah batil, tidak berhak disembah. Hendaklah kita tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Hendaklah kita tidak membenarkan peribadahan atau penuhanan kepada selainnya. Inilah yang dimaksud dengan keimanan kepada Allah, yang Rasulullah SAW telah menyampaikan jaminan keselamatan dari azab Allah barang siapa yang mati membawanya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Adapun hak Allah atas hamba, hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengazab orang yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini jaminan keselamatan. Kalau kita berjumpa dengan Allah tanpa mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Begitu pula jemaah sekalian memperhatikan sholat 5 waktu. Ini juga bekal terbaik kita menghadap Allah. Karena Rasulullah SAW mengingatkan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-salah. Idza saluhat saluha sa'iru amalihi, wa idza fasadat fasada sa'iru amalihi. Amalan seorang hamba yang pertama akan diadili kelak di hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, semua amalannya akan ikut menjadi baik. Namun apabila sholatnya rusak, seluruh amalannya akan ikut menjadi rusak. Oleh karena itu jemaah sekalian, menjaga sholat 5 waktu dan menambahnya dengan sholat-sholat sunnah juga termasuk sebaik-baik bekal kita untuk kehidupan setelah mati. Dan secara khusus jemaah sekalian kepada kaum wanita, sesungguhnya Allah telah memuliakan wanita dan memudahkan mereka untuk masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha wa hassanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at." Apabila seorang wanita itu sholat 5 waktu dan berpuasa di bulan Ramadan dan memelihara kemaluannya dan menaati suaminya, maka dia akan dipersilahkan oleh Allah untuk masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Ini luar biasa kemuliaan yang Allah berikan kepada para wanita dan kemudahan untuk masuk surga dari pintu mana saja yang dia suka. Cukup dia menjaga sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, memelihara kemaluannya, dan selalu menaati suaminya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memuliakannya di dunia dan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menganugerahkan kepada kita kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita dari keburukan dunia dan keburukan akhirat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Allah